Lanjut ya. Lanjut. Menuju senja nih. Menuju senja. Ini Perang senja gimana ya? bentar lagi turun nih senja asik. Udah kayak hujan. Senja di Jakarta Timur ya. Senja Jakarta Timur nih, keren nih. Karena tempatnya memorable, jadi kalau bisa sih bikin episode banyak di sini. Ini memorable banget sih. Kali aja kawan kita bisa datang ke sini nih, walaupun buat nongkrong ya, atau mungkin buat ngobrol-ngobrol juga bisa aja sih. Atau kali di belakang kamera juga Iya, bisa. belakang kamera tuh nggak usah ikut-ikutan lo. Kangen juga gue sama tuh orang. Iya, sama gue juga. Karena dia yang ngasih tau gua kan, ya ini sedikit cerita nih. Dia ngasih tau gua kesini, ya. Terus gua rekomen lu kan, Nongkrong tuh enak di sini tau. Gitu. Akhirnya lu kita mau nongkrong sampai jam 2 pagi kan. Iya, sampai jam 2 pagi. Ya kadang jam 2 pagi lebih lah, lebih 1 menit 2 menit gitu kan. Pakai kopi. Pakai kopi, ya kan nambah ngopinya ya kan. Kopi Starling. Beli bakso pernah ya kita ya, makan bakso. Cakwe sih gue. Oh iya cakwe ya yang di situ. Iya. Udah pasti gue nyari cakwe karena susah sih nyari tukang cakwe cuy. Nah, ini kalau akhirnya kita kesini lagi. Di episode sebelumnya di sini kan. Oke. Kita bahas apa nih? Gua sih ada yang episode sebelumnya kan gua ya lu nanya tentang perjalanan gua lah dari kampung bisa di Jakarta walaupun belum settle lah gitu ya. Belum jadi orang sukses juga gitu kan. Gue juga mau, maksudnya ya mungkin ada insek dari lu, tapi gue nggak yang sama. Kenapa lu dari Jakarta? Kenapa lu bisa ke Jakarta? Enggak juga, karena kan lu masih bayi kan, masih kecil kan, karena nggak ada storynya gitu kan. Tiba-tiba memorinya belum kuat. Iya, bayi naik bis sendiri di kampung, dari kampung ke Jakarta kan kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah, tapi mungkin sedikit kayak kenapa sih lu mencoba membangun YouTube? Apakah lu ya memang hobi? Apakah memang ada tujuan apa sih maksudnya dibalik bikin YouTube apa segala macam? Dan sebelum kita intens YouTube kan ada YouTube yang lain kan, maksudnya dengan orang lain, dengan lu ada konten lain juga. Jadi konten foto-foto juga ya, hunting foto-foto juga ada ya dulu ya. Atau sekarang masih ada? Adalah beberapa ya, tapi udah nggak jadi. Gue coba mau fokusin di satu ini. Iya, boleh deh maksudnya insek dari lo, atau kenapa sih gitu ngebangun ini semua gitu, atau mungkin ya walaupun belum ada AdSense, belum ada apa, tapi kita komit buat jalan lah gitu kan, walaupun berdua dulu nih ya kan. Nah kalau misalkan tiba-tiba banyak ya juga nggak masalah juga gitu kan, rame dan ada yang bisa kita bikin, kita bangun di YouTube ya nggak masalah juga kan. Emang kita nggak masalah gitu lagi. Monggo. Jadi awalnya gini, pas 2019 tuh gue banyak berharap di pekerjaan lama gue ini lah sebagai jenjang karir tuh. Yang sama gue? Ya, karena waktu itu level gue udah senior kan. Senior, banyak lah yang diharapin dan banyak ekspektasi pimpinan waktu itu ke gue juga gitu, untuk menjalankan departemen gue ini. Tapi itu semua berubah ketika COVID. Betul. Udah berubah, bisnis modelnya juga berubah, ya kan? Regulasi peraturannya di perusahaan gue itu juga banyak berubah. Gue di situ kayak misalnya buat menerima pressure-nya kayak bisa nggak sih gue gitu dalam diri gue dulu kan. Akhirnya gue coba jalan bisa mengelola, contoh waktu itu ada WhatsApp bisnis ya, mengelola satu jadi admin sosmed itu kan. Kamu udah waktu itu di perusahaan kita kan, di cabang kita ini. Gue mengelola itu, mempelajari itu, ternyata ada ya pekerjaan sebagai admin sosmed gitu. Gue tadi awal sama sekali nggak tahu. Instagram pun gue bikin ketika gue baru di join di perusahaan itu, karena dulu bini gue pas zaman pacaran, lu bikin dong Instagram, gue gak pernah mau. Akhirnya sosial media di Instagram itu pas gue pelajarin, gila bisnisnya jalan loh ya kan. Dan gue ketinggalan 5 tahun dari mereka sebagai content creator gitu yang sudah jalan di 2016 itu. Baru itu gue baru melihat itu kan sebagai jalanin WhatsApp bisnisnya kan. Karena kan buat ada customer kita masuk karena waktu itu pandemi, jadi kita benar-benar fokusnya di online kan. Akhirnya kebuka semua sih ya ilmu-ilmunya ya. Gue nyari tahu cara bikin apa-apanya, gue cari tahu. Zoom meeting kan kayaknya ramenya di COVID ya. Terus abis itu gue bikinlah
toko di marketplace Oren. Oh, yang jualan sepatu bukan sih? Sebelum sepatu gue sebelum jualan sepatu. sedotan gitu cuy. Oh iya, Karena yang kan covid ya, bawa sedotan peralatan yang ini. sendiri. Iya, 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 iya. Gue bener-bener tuh pertama gue awalnya beli di ASMK, beli utuh. Gue jual tuh dari mulut ke mulut. Tapi selain jual ke mulut, gue juga jual di online itu kan, di marketplace Oren lah kan. Udah kayak gitu works cuy. Berjalan sampai ratusan sold out lah gitu ya kan. Nah pas ratusan sold out itu pas di proses gue setelah gue nggak beli di ASMK lagi ya kan, gue beli satuan ya, beli satuan lah dari, kan itu kan sepaket isinya jadi gue beli ngecer satuan dan secara HPP-nya lebih murah dan gue bisa untung juga lumayan ketimbang gue ngambil di ASMK waktu itu kan. Karena jauh kali atau gimana? Enggak juga, karena gue ketika otak bisnis gue jalan gitu, berarti gue harus HPP-nya lebih murah, untungnya juga bisa stagnan karena kan gue jual juga nggak terlalu mahal gitu. Akhirnya gue beli ngecer, gue datengin tuh apa tuh namanya toko-toko yang kasar kayak dia distributor untuk yang misalnya gue casingnya doang, gue samperin, terus misalnya sedotan ini doang gue samperin, beda-beda tuh ternyata gue ngecer tuh beliin sendirian. Gue ngejalanin marketplace itu sekitar dari tahun 2020 pas pandemi sampai 2021 akhir lah. Itu gue sampai 2022. Itu kita udah pisah cabang ya kalau nggak salah ya? Iya udah pisah cabang, terus juga lo ngilang. Ya, gue ngilang. Gue orang yang paling bisa ngilang. Gue buat ya lo ngilang kan, kayak gitu. Dan pas kejalanan marketplace itu gue sempet nggak apa ya namanya, sempet nggak ready barang. Akhirnya secara algoritma di toko Oren itu gue hilang cuy. Tokonya udah nggak pernah aktif kali gitu. Bukan, ya? Jadi kayak di pencarian orang tuh nggak rekomen lah jadinya, nggak jadi nomor satu lagi lah gitu. Jadi toko gue nggak dilihat orang karena algoritma gue sempat hilang dan gue sempat nggak ada barang lama gitu. Kalau di sistem di marketplace ada yang beberapa kayak gitu, apalagi kan gue kan nge-ads cuma berapa kali doang lah atau ngiklan berapa kali doang. Terus itu juga sama barangan sepatu, jualan sepatu tuh gue tuh sama temen gue ada yang modalin, temen deket gue. Jadi gue ngejalanin secara operasional, temen gue yang satu lagi secara strategi, temen gue satu lagi modal invest ya kan. Tapi kita nyari vendor bareng karena waktu itu masih WFA, teman-teman gue juga sama masih gampang buat apa yang mobile lah. Sepatunya yang lu pakai ya? Enggak, ini beda tipe. Beda tipe. Iya, tapi sama brandnya. Brandnya sama ya. Gue nggak di endorse jadi gue sebutin. Oke, singkat cerita itu collapse lah ya kan. Usaha gue baik itu yang sedotan sama yang sepatu. Gue bingung di rumah, gila gue waktu itu kan sempat juga kan anak udah mulai gede lah ya kan, udah mulai dari udah 2 tahun 3 tahun. Sekarang udah lucu banget sih. Iya, itu gue mikir aduh gue ngapain ya, gue belum di rumah doang. Dan gue bikin YouTube dengan harapan banyak sih kan. Terus ya dicengin lah gue kan, bikin YouTube tuh dicengin lah kan. Karena gue waktu itu kan masih nge-share link terus kan, share link terus secara masif lah ke temen bikin YouTube dengan harapan gue bisa works dengan perjalanan gue ini. Tadi sedikit gue potong dikit, berarti awal mulanya sempat jualan apa di marketplace terus lu berpikir untuk di YouTube juga ya. Apa karena ngelihat orang di YouTube bisa untuk menjadi branding juga atau gimana tuh? Kalau kita dari dasarnya dari dulu sebenarnya gue banci tampil sih sebenarnya. Kan gue ngeband juga kan. Iya. Ya kan? Dari SMP tuh ya kan seneng tampil lah ya kan. Tapi bener sih kata beberapa konten kreator yang share pengalaman dia ketika dia masih di bawah, rate dia masih di bawah itu ketika dicengin emang gila banget, disong artis lah apa ya kan. Iya. Dan banyak yang nggak memandang lo gitu kan. Akhirnya gue nggak jalan tuh YouTube tuh selama setahun. Ngajakin gue ngilang mulu. Iya, terus beberapa temen gue yang jalan bareng sama gue juga sibuk, ya udah gue bilang akhirnya si YouTube ini nggak gue jalanin kan. Akhirnya gue main di Instagram dong, bikin reels doang kan. Cuma pengen tahu sih gue bisa dapet
angka itu nggak ya, angka algoritma itu nggak ya, karena kalau misalnya orang nih Cul, orang ketika pemula sebagai content creator pasti yang dilihat angka dulu Cul, pasti mereka ngelihat angka, iya viewersnya. Gue udah berapa sebagai bahan evaluasi sih ya kan? Kalau gue sih sebagai bahan evaluasi karena gue masih butuh. Tapi kalau misalnya udah orang yang memang udah populer, akhirnya mereka nggak ngeliat angka itu lagi karena memang sudah tahu market pasarnya seperti itu. Sebagian orang content creator ya, akhirnya gue banyak belajar editingnya ya dari Instagram, dari YouTube gitu, cara-cara ngedit. Walaupun gue basically standar banget sih sebenarnya, nggak jago gitu, nggak main YouTube. Terus gue punya kesempatan ngobrol bareng sama lo, kita bikin sketsa yuk. Itu awal mula ya. Jadi itu awal mula gue boleh cerita gak awal mula gue punya ide kayak gitu? Kenapa? Nah, jadi gue waktu itu gue masih kerja kan di itu. Lu juga masih kerja kan ya waktu itu? Masih ya. Kan duluan yang cabut. Oh iya, gue juga. Iya, gue lupa. Ketemu itu gue tinggal beberapa hari doang di situ. Iya. Terus jadi gue kan kembali ke cabang yang kita pernah bareng, tapi lu nya udah pindah. Ya, gue masih di tempat lain lah. Ya, jadi kita nggak ketemu lagi lah gitu ya. Tapi kita emang pengen janjian ketemu. Iya, jadi ketemu. Jadi gue waktu itu lagi nonton ketemu YouTube. Lagi sih, ketemu sebelumnya kan kita di tim berdua doang. Iya, berdua doang sempet ya ngobrol ya. Atau mungkin waktu yang lama yang di Indomaret. Iya, kita ngobrol sampai berjam-jam. Ya kan, makan nasi goreng dulu ya kan. Modalnya nasi goreng, terus diajak ngobrol 2 jam sama dia. Terus lanjut. Nah, terus gue lagi ngopi ngerokok sama Pauji, kawan kita juga, the best tuh orang. Terus Ji, Arif kalau diajak bikin gini mau nggak ya? Mau pasti gitu kan, mau lah, masa enggak, apalagi kayak gini. Akhirnya waktu itu gue langsung chat lu ya. Ya. Hari itu juga kita ketemu ya, enggak sih? Malam itu juga atau besoknya sih? Besokannya ya? Gue nyamperin ke daerah Cikini. Iya, gue ke daerah, ke cabang gua. Jadi gua waktu itu akhirnya kita ngobrol sebentar ya. Nanti kita mau bikin kayak gini. Sejaman ada lah. Sejaman ada ya? Ada. Nah, terus bertiga bareng Pak Uji waktu itu. Iya, bertiga. Waktu itu awalnya bertiga. Terus waktu itu ngajak siapa lagi nih gitu ya. Nah, kebetulan ada teman kita juga yang suka foto video lah. Yang bareng sama gue juga. Iya, foto videografer yang dulunya bareng lu juga, Marna. Akhirnya kita ngobrol brainstorming di mana? Di tim lagi. Kita ngobrol tim lagi, lumayan lama juga tuh. Ya, kopi habis, mau nambah gak ada duit gitu kan. Gitu kan. Jadi ya udah akhirnya ngobrol. Ya udah kita coba gas gitu kan. Akhirnya setelah itu ide cerita muncul ya. Dari sini ada ide ini. Akhirnya kita bikin line up. Iya, bikin grup dulu sih. Iya, brainstorming. Iya, untuk line up-nya. Dari beberapa masukan. Iya, gitulah. Nah, akhirnya kita nggak works karena ya gitu, kita udah kerja di tempat yang berbeda. Sabtu Minggu libur ya kan, sedangkan mereka Sabtu Minggu untuk libur untuk susah ya kan, karena shifting juga tuh. Sabtu Minggu untuk ambil libur susah ya. Jadi akhirnya 1 episode doang ya. Hampir 2 episode tapi kayaknya belum ya. Gagal. Rekordnya juga hapus sama gua anjir. Gua lupa. Tapi bahan-bahan kayak gitu jadi bahan cerita kesulitan seorang konten kreator. Amin. Mereka juga sama, misalnya ngetek video, terus mereka ngetek video terus ada video yang gagal upload ya banyak, kayak misalnya, atau enggak ada kendala nggak ke-record ya banyak gitu ceritanya. Akhirnya lo memutuskan, jadi kalau kita ngobrol di record aja gitu. Setelah pulang itu kita pulang makan mie ayam. Yang gitu kan. Makan mie ayam lo itu ya. Yang lo makan kerupuk nggak bilang. Ya nggak sih? Oh enggak, gue ya. Gue lupa kalau makan kerupuk juga. Terus akhirnya ingat, alhamdulillah akhirnya bilang lah kalau gue pakai kerupuk. Nah, terus lagi setelah makan mie ayam kita ngobrol panjang sampai nggak enak juga ya sama yang jualan karena kelamaan ngobrol. Akhirnya bagaimana kalau kita bikin obrolan nggak jelas ini kita record gitu ya, kita dan coba konsisten. Udah akhirnya ya kebetulan gue juga di Sabtu, kalau gue Sabtu kan setengah hari ya kan, kalau lu libur Sabtu Minggu, kalau gue Minggunya yang libur. Ya akhirnya berjalan lah gitu. Jadi kalau misalkan gue tanya nggak apa-apa nih ya, kalau misalkan lu mimpi lu tuh pengennya kayak gimana gitu, maksudnya entah dari jalan YouTube ini atau mungkin karena kan kita nothing tulus nih,
ya nggak sih, kita nothing tulus tapi mencoba komitmen, mencoba konsisten untuk ngebuat. Nah, kalau lo berpikir nggak misalkan ini akan grow up, atau mungkin di perusahaan lo yang baru nih, di tempat kerja yang baru lo bisa grow up juga. Mimpi lo tuh gimana? Ataukah di dua-duanya grow up atau gimana? Berharap sih di dua-duanya grow up ya. Karena itu kan skill kan. Iya. Di bidang gue yang kerjaan gue sekarang itu skillnya beda, di gue ngonten juga skillnya beda. Ya. Tapi kalau misalnya secara passion ya, gue sebenarnya lebih suka konten. Karena in the end goals gue adalah gue pengen berdiri di kaki gue sendiri, cuy. Iya. Gak, ya siapa sih yang mau jadi seorang karyawan terus gitu. Iya, betul. Kalau memang gue sama bisa gitu. jadi berdiri di kaki gue sendiri, iya, gue punya karyawan sendiri, atau gue punya partner bisnis, itu goals gue gitu. Atau enggak mungkin gue tuh kerjanya tuh kayak misalnya profesional bisnis, orang yang nyari gue. Paham. Gue kayak gitu, karena ada beberapa sosok yang kayak Wisnu Tama tuh, gue lihat Wisnu Tama itu kayak orang tuh pasti nyari dia gitu. Siapa sih gak kenal Wisnu Tama gitu. Dan gue pas di kerjaan gue bareng sama lo, gue pernah beberapa kali, demi Allah nih Cul, beberapa customer gue pernah nganggep gue mirip sama Pak Wisnu Tama Cul. Dari segi face apa? Face gitu. Face. Dan gue langsung gue amin rezekinya Cul. Karena gue juga banyak ngeliat track recordnya beliau kan. Karena kalau face kayaknya jauh juga ya. Dulu kan kacamata gue gak kayak gini kan. Dulu kacamata gue mirip banget lah kayak gitu. Dan gue mengamini dalam hati gue gitu. Akhirnya, dan gue tuh jauh sebelum gue ngonten Cul. Akhirnya gue berpikir gue kayaknya harus seperti itu gitu. Karena gue pengen berdiri sendiri, gue pengen jadi orang yang bakal nyari gue gitu. Ya gue nggak tahu ya, proses ini emang pahit banget Cul. Ditambah lagi jujur pemasukan gue beberapa bulan ini paham dibilang kurang ya. Tapi gue harus mensyukuri gitu. Dan gue Cul, kalau mau tahu, gue hampir tiap hari gue nangis Cul. Nangis, literally nangis keluar air mata karena gue inget anak istri gue. Iya. Anak istri gue sanggup gak kira-kira buat biayain dia, gue jadi nahan nih. Gue sanggup gak sih buat coba ngebahagiain dia. Tambah lagi yang satu udah mau sekolah gitu ya kan. Iya. Berapa bulan lagi gue kayak kurang, gila gue nggak bisa nabung lagi. Gue bilang apa ini titik terendah gue gitu. Apa gue harus melewati fase ini. Gue kaget sebagai seorang suami dan ayah harus melewati ini gitu ya kan. Gue kaget banget gitu. Ternyata yang dibilang sama orang-orang bener. Apakah gue mampu? Ya gue nggak tahu gitu. Tapi gue mencoba, gue bikin konsisten ini gitu. 228 ya kan, 228. Iya. Dan gue tuh kayak mengutip dari satu ayat juga Cul. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Iya. Kalau nggak salah Insyiro ya. Tapi kalau gue salah mohon koreksi gitu ya kan. Gue kayak memperdalam beberapa postingan-postingan agama lah. Gue juga sharing sama lo. Gue juga cari tahu apa ilmu ikhlas memang harus kayak gini gitu ya kan. Harus banyak air mata yang keluar dibalik ketika kita pengen kebahagiaan gitu ya kan. Karena gue bukan pewaris gue tapi perintis gitu ya kan. Iya sama gitu kan. Akhirnya ya gue gak tau kenapa jadi ngalamin proses itu tiap hari ya nangis aja belakangan ini Cuk. Gue selalu optimis yang gue kerjakan sekarang gue pasti works. Dan gue selalu bilang sama bini gue pasti sukses gitu. Gue aja nangis di gue bener-bener kayak gila, gue kayaknya temen gue ngejauh gue kan. Ya bukan gue juga jauh lagi ya. Bukannya gue apa ya, gue kalau nongkrong pasti nggak mau ngeluarin duit Cuk. Iya. Pasti ngeluarin duit. Bukannya ya gue siapa gila gitu ya kan. Mau nongkrong nggak ngeluarin duit, gue bener-bener pasti ngeluarin duit. Pasti nggak mau ngeluarin duit. Sedangkan buat gue hidup sebulan aja belum tentu cukup gitu. Logikanya ya. Yang ada tabungan gue ini kegerus terus gitu. Buat anak gue sekolah. Bener-bener gue nggak mikirin jalan-jalan. Gue nggak mikirin. Gue cuma pengen anak-anak gue sama istri gue makan sampai bisa sekolah aja udah cukup. Gue makan dulu. Gue pengen yang gue kerjakan ini bisa work sih Cul. Mudah-mudahan. Amin. Gue bareng sama lu bisa. Amin. Ya Allah nggak mungkin nggak dengerin doa gue. Iya betul. Gue selalu berpikir positif seperti itu. Gue nggak tahu ya nasihat dari lo ke gue, mungkin banyak bakal ada insight baru lagi apa enggak, karena
tolak ukur gue ada di beberapa orang yang bisa nasihatin gue. Terus kalau kata orang tua gue, lo harus sabar gitu ngejalanin ini. Ya gitu lah, gue kalau cerita sama kemarin belum lama juga gue cerita sama bapak sama ibu gue juga, gue nangis gitu ya kan, karena bapak ibu gue juga sama lagi kesulitan juga dari segi ekonomi gitu. Gue sebagai anak nggak bisa ngebantu. Anak mana sih Cul yang apa nggak sakit bisa ngebantu ekonomi orang tuanya, padahal dulu orang tuanya tuh bela-belain banget gue ngebiayain gue gitu. Ya gitulah Cul, sedihnya sih gue bukan ngejual kesedihan ya, tapi emang ini yang lagi gue alamin gitu. Banyak doa-doa baik yang selalu gue panjatin. Ya sebenarnya ya sama, cuman kalau gue mungkin topeng gue terlalu tebel ya di mata orang-orang, jadi kayak kelihatannya gue santai, enjoy banget hidup gitu kan. Ya sama juga hidup gue susah menyembunyikan baik gue lagi marah. Dulu gue gampang marah kan, lo tau gue gue nggak bisa menyembunyiin kerasa gue nggak suka sama orang. Begitu juga sama ketika gue lagi sedih, gue nggak bisa menyembunyikan perasaan gue lagi sedih, lagi siapa sih gue lagi keterpurukan, gue nggak bisa menyembunyikan itu ya kan. Lu kan kalau udah bete banget baik, gitu kan. Iya, atau enggak lebih baik gue mendingan diem kalau gue betul. Gitu. Ya gue berapa kali juga didemin juga. Kagak, gue nggak berani diemin lo, gila. Terus jadi ya berharap lah apa aja usaha ya, kalau misalkan ini juga salah satu usaha dan kita bisa komit, bisa konsisten, nggak salah juga kalau kita berharap lebih dari ini semua ya. Ini semua yang kita kerjakan lah, apapun itu yang kita kerjakan gitu. Karena yang penting gini loh, gue dapat berapa insight lah ya tentang rezeki gitu, rezeki. Tapi ini akan kayak riwayat sih, cerita. Jadi kayak pada masa itu tuh ada imam kita lah, Imam Syafi'i kan berguru sama Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i itu berguru sama Imam Malik. Nah, terus mereka ini sedang membahas salah satu hadis mengenai konsep rezeki lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, menurut Imam Malik itu rezeki itu ya kalau memang waktunya datang aja. Toh kita nggak ngapa-ngapain juga, rezeki itu datang gitu kan. Kalau udah ditakdirin. Iya, kalau udah ditakdirin. Jadi ya kurang lebih gitu ya. Aku takut salah juga. Ini aku takut salah konteks juga, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi tanggung jawab kita adalah kayak melakukan prosesnya gitu kan. Misalkan kalau kita kerja, kita kayak gini, kita berusaha, itu kayak tanggung jawab kita gitu kan, kayak bagian kita. Jadi kita disuruh untuk melakukan bagian kita. Nah, kalau Imam Maliki kalau Imam Syafi'i bilangnya berusaha, kita harus berusaha apa segala macam, dan itu nggak salah. Berusaha yang di situ terbaik untuk tujuannya mendatangkan rezeki. Nah, terus kurang lebih kayak gitu ya pendapatnya. Jadi dua pendapat yang dari guru dan murid, dan itu nggak salah, dua-duanya nggak salah ya, dan itu dibahas juga nggak salah katanya gitu. Nah, itu ada satu riwayat gini. Jadi Imam Syafi'i itu ceritanya lagi di pesantren kan, gurunya Imam Maliki gitu kan, di dalam pesantren itu. Nah, pengajian pokoknya gitulah. Terus dia melihat di sekitar pesantrennya tuh ada kayak perkebunan anggur. Terus dia membantu, Imam Syafi'i ini membantu petani-petani untuk memanen anggur tanpa ada harapan pengen dikasih sekalipun. Pokoknya dia tanpa pamrih lah gitu kan. Terus setelah selesai panen, Imam Syafi'i dikasih dikasih anggur sebagai imbalan sudah membantu kita lah dari petaninya itu. Terus Imam Syafi'i ini pendapat saya bener nih, kalau rezeki datang itu kalau kita kalau kita berusaha yang berdekatan dengan datangnya rezeki gitu kan. Nah, terus akhirnya dia datang tuh ke Imam Maliki dengan tujuan bahwa pendapat dia tentang rezeki itu benar gitu kan. Ya imam gitu kan, ini saya tadi membantu begini terus saya dapat rezeki. Jadi bisa dikatakan konsep saya tentang rezeki ini benar nih, kita harus berusaha dulu yang mendekati dengan rezeki gitu kan. Terus oh begitu gitu kan, kata Imam Maliki. Tapi saya seharian ini nggak membantu petani
nggak membantu apa namanya petani anggur untuk memetik anggur gitu kan, tapi saya juga dapat nih anggur dari kamu gitu kan itu kan anggurnya dibagi kan ke gurunya. Nah, jadi apa namanya hikmah yang bisa diambil itu jadi bagian kita tuh apa, kalau bagian kita kayak Imam Malik itu bagiannya dia memang ngajar orang yang bisa jadi orang juga kan, kayak ngajar Imam Malik mengajar Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i kan jadi imam juga, imam kita semua lah di Indonesia kan Imam Syafi'i ininya mazhabnya gitu kan. Nah, terus apa namanya jadi konsep bagian kita tuh apa, kalau bagian kita sebagai pengajar ya udah kita ngajar, rezeki kita tuh datang walaupun yang kita ajarin orang apa namanya orang nggak punya atau apa segala macam ya, orang yang nggak bayar apa segala macam. Jadi bagian hidup saya adalah mengajar. Nah, rezeki datang nggak datang itu buktinya dari kamu gitu kan. Begitu juga kamu membantu orang memetik anggur dikasih. Jadi apa hikmahnya adalah bahwa rezeki itu bisa datang dari mana aja gitu ya. Yang penting kita melakukan bagian kita. Kalau lu misalkan yakin di sini misalkan di pekerjaan ini ya, kalau rezekinya Allah memang sudah waktunya datanglah, kurang lebih kayak gitu. Begitu juga Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pendapatnya kita harus berusaha di tempat di mana rezeki itu datang, ya nggak masalah juga. Jadi gitu. Jadi kalau gue pribadi melihat cerita itu ya, ini ceritanya mungkin juga konteksnya akan ada salah dari gue ya, karena kan gue denger cerita juga. Nah, jadi yang penting bagi kita adalah positive thinking sih. Kalau gue positive thinking bahwa rezeki itu datangnya dari Allah lah, dari yang ngasih hidup gitu kan. Pencipta segalanya. Iya, pencipta segalanya. Yang penting satu itu benar, kita tidak lepas dari doa sama usaha gitu kan. Doa itu ya untuk mendatangkan rezeki, usaha itu usaha yang dimana berdekatan dengan rezeki, dan itu salah satu pendapat yang gue ambil lah gitu, seperti itu pendapatnya Imam Syafi'i gitu. Toh kalau misalnya mau mengambil pendapat Imam Malik juga nggak salah juga gitu kan. Rezeki kan macam-macam bentuknya, rezeki sehat apa segala macam, rezeki kita bisa bertemu ya kan, walaupun cuma ngopi 5.000 di Depok 3.000 nih masih ya kan, di sini 5.000 ya kan, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi gue bersyukur sih gue ketemu sama lo masih nemenin masa-masa sulit gue. Ya gue cerita sedikit sama lo sih, ya nggak banyak orang yang bisa nemenin masa-masa sulit gue. Sebenarnya gini emang belum timingnya aja ya, gitu, betul. Atau memang sukses itu kan bisa alam ya. Gitu. Ya gue bilang gue juga kalaupun nongkrong juga bakal berpikir 2 kali, karena pasti nggak mungkin nggak ngeluarin uang, bukan betul. Dalam tanda kutip pelit masih gini aja nggak mau nongkrong, bukan ya lo coba jadi gue deh gitu kan. Karena kesulitan orang beda-beda sih, ada yang mungkin kayak gue, kesulitan gue dari rezekinya masih sulit, masih merintis. Ada memang dia belum punya anak ya kan, ada yang dia memang sudah menikah terus lalu pisah ya. Ada memang dianya sudah hidup bahagia tapi orang tuanya dia pisah juga ya. Beda-beda kesulitan setiap manusia. Ada yang memang udah punya segalanya, ada istri, ada jabatan, ada rezeki yang cukup, tapi di feel-nya dia nggak ada sosok religius atau sosok agama di dalam hatinya dia. Ya, itu juga bakal jadi salah satu kesulitan dia, karena ada hati yang kosong gitu. Ada satu sih yang sebenarnya pengen gue share lah, satu share ke lu, dan ini bentuknya sebenarnya pertanyaan. Jadi gue berharap banget ya mendoakan juga, kita sama-sama mendoakan lah lu bakal sukses, lu bakal jadi orang, lu bakal jadi sukses lah, orang yang sukses, orang yang sukses di bidangnya lah gitu ya, kurang lebih gitu. Tapi yang sedikit gue bertanya biar nanti ini akan menjadi ini juga, iya bukan aja ya, akan menjadi satu momentum untuk lu ya berpikir kembali lah. Jadi karena gue jangan sampai lu ngelupain orang yang ada di belakang lu sebenarnya. Itu terutama istri lu gitu kan, istri lu yang ya sekarang yang masih mau nemenin lu lah, kurang lebih gitu ya. Nah pertanyaannya gini, kira-kira nih menurut lu ya, ini nggak salah nggak bener ya, ini menurut lu aja, kira-kira menurut lu satu hal apa yang sudah diberikan istri lu gitu kan ke lu yang itu berharga banget?
konsep pemikiran bersyukur. Konsep bersyukur. Ya ada gini, gue waktu itu sempat bilang kan, kayak nggak cukup nih, gue dan istri gue Dewi ya, nggak cukup itu, udah lo nggak perlu khawatir gitu. Iya. Orang yang hidupnya di jalanan aja masih bisa makan, masya Allah banget berarti, masih bisa makan gitu. Ya. Gue sempat gue ngomong itu abis di jalan di motor, gue ngomong sama itu ya kan, di motor, terus kita juga bakal cukup. Gue dulu selalu khawatir sama itu ya kan, walaupun gue di tanda kutip gue memang ini titik terendah gue cuy, waktu ini tuh lagi titik terendah, apakah gue mampu apa enggak, gue cuma bisa menjalankan, tapi itu tadi ada air mata yang terus keluar gitu ya kan. Berarti intinya karena ada sesuatu hal gini cuy, ketika gue sukses, gue pengen itu bukan memperkaya diri gue, tapi gue pengen ngebagian anak istri gue pengen ngasih kehidupan yang layak buat dia, terus gue pengen bahagian orang tua gue gitu, atau bagian adik-adik gue gitu. Itu benar tuh konsepnya, betul gitu. Gue nggak mau memperkaya diri gue sendiri, jadi kalau misalnya pun gue ada rezeki itu buat mereka dulu, buat gue nya belakangan gitu. Gue tuh kasar gini cuy, gue makan nasi gorengnya cukup di pinggir jalan, bener gak? Itu udah happy banget. Udah happy banget. Lu tau kan gue demen nasi goreng kan? Muka gue tuh udah makan nasi goreng udah cukup gitu. Kalau gue gitu cuy, kayak secara ketika gue dulu jadi seorang anak, gue selalu menuntut ketika lebaran dibeli baju lebaran. Tapi apakah orang tua gue beli waktu itu? Bisa jadi enggak dong. Ketika gue jadi ayah, ketika gue jadi seorang ayah, gue ngalamin itu cuy. Yang penting anak gue beli, gue nggak beli nggak apa-apa. Gue berapa tahun tuh waktu itu nggak beli, sampai akhirnya istri gue nyuruh gue maksa beli. Lu sekali-kali belilah. Akhirnya baru beli lagi. Dan itu cuy, karena apa ya, gue gak mau mikirin diri gue waktu itu cuy. Udah ketika jadi ayah, gue gak mau mikirin diri gue, gak mikirin apa, bukan gak mau apa, gak mau egois sendiri gue, karena itu tujuan gue. Doa gue pun sama, gue pengen ngebiayain orang-orang yang gue sayang, dan itu selalu berulang. Gue sampai pas suatu yang keberapa ya, ngepor gue nenek mata nangis tuh gitu. Ya gue terserah sih, lo mau bilang gue cengeng atau gue gue juga kadang pas pengen titik terendah orang pasti bakal nangis gitu. Berarti intinya adalah secara garis besar, dan gue gak pernah ngalamin ini cuy, jadi gue kaget sebagai seorang laki-laki gitu. Secara garis besar berarti kepercayaan yang dikasih istri lu ke lu gitu ya. Iya, dan istri gue selalu percaya sama gue, dan gue tuh kayak sama gue ngomong gini, ntar nih kalian kita alamin nih, bakal kita share ketika gue sukses nih. Hal kayak gini gitu. Gue selalu ngomong kayak gitu ke bini gue tuh. Terus gue ya teori goblok aja ya, gue setiap ada rumah bagus atau ada mobil bagus, selawatin ya, terus sama ngayal aja tiap hari gue sama bini gue gitu sih. Nangis tapi gue kalau udah ngebahas istri gue, dia sih nemenin gue gitu. Itu salah satu faktor yang dan gue selalu bersyukur Tuhan ngasih gue anugerah punya istri solehah, terus punya anak-anak yang lucu-lucu, ya itu kan sebuah rezeki yang berbentuk anugerah gitu ya kan, dan gue harus berusaha ngejaga itu gitu. Tapi ada satu kata yang menurut gue juga penting, mungkin kepercayaan dari bini lu itu juga sangat penting ya. Tapi ada satu kata yang yang menurut itu penting juga di saat kita sudah punya anak istri, terus kita masih dalam rangka membangun diri, membangun segalanya lah ya, kayak sekarang ya. Jadi satu kata itu adalah waktu, bro. Waktu yang diberikan istri lu untuk dampingin lu, waktu yang diberikan untuk selalu percaya ke lu, waktu yang diberikan untuk melihat, waktu yang diberikan di saat dia melihat lu down, dia melihat lu bangkit gitu kan. Jadi gue ya mungkin kenapa waktu itu yang sangat berharga, karena waktu itu tidak bisa dibalikan lagi. Jadi memori waktu-waktu gue kayak gini tuh jadi yang tadi gue bilang, itu bakal jadi cerita ketika gue sukses nanti. Waktu dia ini kan istri lu nemenin lu kan, itu kan waktu, ya kan, ada waktu. Waktu itu kan nggak bisa dibalikin lagi, itu berharga banget. Jadi ya gue berharap lah untuk ya mungkin teman-teman gue juga yang nonton gitu kan, misalkan, jadi kalau misalkan lu punya istri yang seperti itu, yang mau nungguin lu,
mau nungguin lu sukses, mau nerima lu waktunya dihabisin buat ngasih ngasih ide-ide ke lu, ngasih saran-saran ke lu, waktunya dihabisin buat ngurusin lu sebagai suami gitu kan. Waktu itu nggak bisa dibalikin lagi, dan itu waktu itu sangat berharga menurut gue ya. Jadi jangan sampai gue berharap banget jangan sampai, walaupun gue nggak pernah menyangka kalau lu bakal misalkan di saat sukses lu ninggalin istri lu gitu kan, atau mungkin berpaling ke wanita lain gitu kan. Gue sih nggak pernah, gue nggak pernah melihat lu kayak gitu bakal melakukan itu. Tapi kan mungkin aja ada orang yang kayak gitu. Jadi kasihan dia, waktunya udah habis buat lu gitu kan, sedangkan waktu itu nggak bisa dibalikin lagi ke masanya dia masih muda, masanya dia masih bisa laku lagi lah gitu kan, dengan laki-laki lain mungkin gitu kan. Jadi waktu yang dihabiskan buat lu, harusnya lu bisa menghargai itu, bisa menghargai bisa menghargai dari sisi rela berkorbannya itu, nungguin lu segala macam. Jadi di saat lu udah sukses, di saat lu udah jadi orang ya, itu dia salah satu orang yang nungguin lu dari A sampai Z ya, itu lu harus bahagiakan ya. Menurut gue sih itu salah satu orang pertama yang lu bahagiakan lah. Dan ada beberapa nasihat waktu itu kan, sempat ada omongan kita bisa ngasih umrohin orang tua kita gitu. Bisa. Gitu kan, ada obrolan kayak gitu sama bini gua. Tapi kata bini gua gini, gimana kalau yang umroh kita dulu gitu. Ketika nanti lo sukses, kenapa gak orang tua duluan? Gue pasti akan berdebat seperti itu dong. Iya. Kenapa gak orang tua kita sama orang tua gue dan mertua gue gitu, orang tua kita lah gitu. Kenapa nggak orang tua kita dulu? Kenapa harus kita? Karena gini, ketika nanti kalau misalnya kita yang duluan, kita bisa memohon di tempat suci langsung, dan itu pasti dijabah. Iya. Gue tadi nggak terima. Pandangannya bagus juga. Pandangannya kayak gitu. Kan dia juga dapat nasihat, dia juga dengerin beberapa ceramah gitu ya. Ceramah gitulah. Gue tadi nggak sempet nerima itu. Setelah berapa bulan gue baru ngobrol lagi tuh. Bener juga deh gue bilang, kayaknya itu lebih works deh gue bilang. Ya mudah-mudahan kita dikasih rezeki gitu kan, buat ya kalau memang dunia kita bisa ngasih, kenapa sih akhirat kita nggak bisa ngasih? Gue selalu berpikir kayak gitu ya. Dan dulu gue mikirnya duniawi banget harus capai kayak gini-gini. And the end gue sama bini gue tuh berseberangan banget ya kan. Dia kalau didengerin musik-musik nggak banget gitu ya kan, metal kali dia. Yang nggak kayak gue lah, nggak dengerin Jawa ya, Jawa bini lu ya. Bini gue Jakarta. Orang Jakarta ya. Terus kayak gitu dapat segitu, gue nggak terima mentah-mentah tuh. Akhirnya bisa terima ketika beberapa bulan. Bener juga gue bilang, ya mudah-mudahan dari amin ya. Yang penting ya itu satu. Ya mudah-mudahan lo single, lo bisa sukses juga. Amin. Ada orang yang bisa dampingin lo. Amin. Atau enggak merintis kita dari awal kayak gini. Ya nggak ada yang tahu sih gitu. Kita lagi bener-bener ngerintis ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi ngerintis juga ya, mudah-mudahan tetap semangat sih. Betul. Kayak gue berusaha semangat. Karena hargainlah orang-orang yang ngedampingin lo saat ini. Iya betul. Kalaupun ada air mata kayak gue, ya lo coba jadi bahan pelajaran ketika lo sukses, ada air mata yang lo keluarin. Dan ini titik ketika lo bahagia nantinya kan, lo pernah nangis karena hal yang pengen lo tuju. Jadi ketika lo nanti sukses ya mudah-mudahan lo nggak lupa. Ya amin. Apa yang Tuhan kasih gitu sih. Gue juga pengen ke pengen umroh, pengen haji, dan gue juga pengen ke Itali, serang. Pengen ke stadion Giuseppe Meazza gua. Karena hasil ini Serie A banget. Interesting. Serie A banget bolanya. Ya, jadi dia beda sendiri. Ya amin lah gitu. Jadi kayak mimpi gue tuh adalah jalan-jalan naik Vespa di Itali, kayaknya keren banget gitu kayaknya. Ya amin ya, kita mimpi kan nggak salah ya, nggak salah. Jadi gue sumpah ini enak banget udah sore-sore kayak gini. Tapi waktu kayaknya harus berakhir ya. Iya, ini semoga udah, ada obrolan lain sih. Obrolan lain sih ya, pokoknya yang penting tetap semangat, tetap thank you Cul, nasihatnya Cul. Tetap ceria juga sih kalau gue emang orangnya mungkin topengnya banyak ya, jadi kayak
nggak kelihatan gue lagi sedih, nggak kelihatan lagi apa, kelihatannya Tinker. iya kelihatannya ini tuh. Ntar gue kalau pulang ya ntar nggak bisa tidur, overthinking apa segala macem ya, tapi kalau secara gue ketemu orang ya gue pengennya kalau gue seperti orang tidak punya masalah, padahal masalahnya wah nah nggak bisa diceritain lah gitu kan, sedih kalau ceritain ya kan, masalahnya masalah hidup gue segala macam Dan gitu kan. kenapa kemarin gue instastory yang tadi lo sempet nelpon gue ngomong kayak gitu, Iya, itu kan tweet saya dari teman gue ya, dia nggak sadar gue repost. Dari tweet kan bisa repost jadi instastory Instagram kan. Dan gue setuju sama postingan tweetnya dia. Memang harapannya memang kita tuh sebagai manusia dikasih untuk berharap gitu, untuk sesuatu yang baik, dan itu berharapnya sama Allah gitu. Sama siapa lagi kalau bukan sama Allah gitu. Betul. Kita nggak bisa berharap sama manusia gitu. Postingannya tuh kayak apa ya, benar Keren gitu. sih, tapi gue liat postingannya itu keren Ya. Iya keren, asli Dan keren, konsepnya keren. gue tuh sebenarnya cukup kangen juga sama dia gitu, karena kan dia kan di Bojonegoro, dan dia tuh gini loh, Jawa Timur ya. timur, kita sedikit ya, ketika dia punya segalanya nih, sampai dia tuh udah di level yang cukup, orangnya pinter banget, dia ninggalin itu semua cuy, dan dia memilih kesana, hijrah sama suaminya, ngurus anak yatim, berarti kan akhirat yang dicari. Insya Allah itu. Dan itu nggak mudah cuy, ya kan, nggak mudah gitu, nerima itu semua dia sebagai seorang istri, ya kan, dan dia tadinya punya segalanya, terus diikut sama suaminya, dan nothing tulus ngurusin anak yatim piatu. Ya kita tau lah materinya paling seberapa gitu, tapi ada akhirat yang dicari, dia bahagia banget gue lihat sekarang gitu sih. Oke, tapi nanti kita bahas tuh teman gue ya di next episode. Next episode bisa lah kita bahas-bahas. Tapi hari ini thank you banget, gue dapet cuaca kayak gini aja, alhamdulillah banget ini, kayaknya bersyukur banget. Ya buat teman-teman semua yang punya tempat buat konten ngoling, boleh rekomendasiin buat kita apa, konten juga buat kita bantu bisnis lo. Terus yang punya curhat-curhatan boleh juga DM ke gue sama Acul, ada di deskripsi. Cerita lah ya. Gue gak punya konsisten berapa, tapi intinya gue bersyukur hari ini. Semoga kita konsisten kontennya, walaupun kita kecolongan 1 minggu. Oke, Cul, thank you banget, Cul. Oke, sip, thank you. Oke, ciao.